Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, hari ini kita mendengarkan bacaan yang berbicara tentang pengampunan, mengampuni orang lain. Bukan hanya 7 kali seperti yang ditanyakan oleh Petrus, tetapi 70 kali 7 kali. Lalu ada pertanyaan yang sering kita dengar dan sedemikian sering kita tahu bahwa tidak gampang mengampuni. Apa yang harus dilakukan? Tidak gampang mengampuni. Mengampuni orang yang jelas-jelas berbuat salah kepada kita. Menarik sekali, bacaan ini membantu kita membuka pikiran bahwa pengampunan itu bisa dan masuk akal dilakukan bila menyadari bahwa Allah pertama-tama telah begitu baik kepada kita. Pengampunan kita lakukan bukan karena kita ini pada dasarnya orang yang murah hati, maha pengampun, tetapi berangkat dari kenyataan bahwa Allah itu yang pertama-tama baik kepada kita. Pengampunan itu bukan pula karena orang yang telah berbuat salah pasti mengubah sikapnya. Sebab kita tidak bisa mengendalikan pertobatan orang lain. Segala usul, segala masukan bisa disampaikan, tetapi kita tidak selalu bisa memastikan perubahan dalam hidup orang lain. Dan bila kita tidak bisa memastikan pertobatan dalam diri orang lain, apakah kita tidak akan pernah memberikan pengampunan? Ternyata tidak juga.
Pengampunan diberikan bukan karena ada jaminan orang lain mau bertobat, bukan pula karena kecakapan pribadi kita, tetapi karena kesadaran kita bahwa Bapa itu Maha Pengampun. Kita tahu dari bacaan ini, orang yang tadi meminta supaya hutangnya dilunaskan justru dikasihani dan bahkan semua hutangnya dihapuskan dan ia dibebaskan dari hutang itu. Itu menunjukkan sikap Allah dalam hidup manusia. Tetapi dari segala keterbatasan kita punya kecenderungan seperti orang ini. Susah memaafkan orang lain, dan itu sesuatu yang sangat umum kita alami. Syukur kepada Allah bila banyak di antara kita yang dengan gampang bisa mengampuni orang lain. Dan bila ternyata sulit, bacaan ini memberikan sebuah jalan yang bisa ditempuh. Orang yang menyadari kebaikan Allah dalam dirinya akan terdorong pula untuk melakukan kebaikan. Seperti dalam bacaan ini. Tetapi dari sudut pandang yang sebaliknya, bila tidak sanggup menyadari kebaikan Allah di dalam hidup, akan sulit juga menunjukkan kebaikan itu. Salah satunya, sulit menunjukkan kebaikan dalam rupa pengampunan. Maka titik awal yang tampak dalam bacaan ini ialah menyadari kebaikan, pengampunan, belas kasih dari Allah itu. Dengan mensyukuri apa yang sudah dimiliki, apa yang Allah beri. Semoga di masa prapaskah ini kita pula menemukan atau berusaha menemukan betapa baiknya Allah dalam hidup kita. Ia memberi kita kehidupan. Ia memberi kita kesempatan untuk menikmati hidup yang adalah pemberian ini. Dan dengan rasa syukur karena menyadari begitu baiknya Allah, kita juga terdorong untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Semoga Roh Kudus sendiri menyertai, mengajari kita dalam perjalanan hidup kita untuk lebih mengenal Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.